Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan di video kali ini kita akan membahas untuk dua koin yang gede hari ini ya. Ada Phantom atau FTM yang di request oleh MMY. Terus juga ada dari Roni Utama minta dibahas untuk cek Ethereum ETH ya. Kita akan coba untuk bahas pertama dari FTM. Hari ini FTM, wait. Nah ini, FTM diperdagangkan di kisaran harga 3.100 something, teman-teman. Market FTM mengalami koreksi ya dalam 24 jam terakhir. By the way, Bitcoin juga mengalami koreksi karena tadi kemarin malam itu ada Jackson Hole. Jadi data-data ekonomi semuanya dikeluarkan, teman-teman, dan beberapa member juga, member FOMC juga speech ya. Oke, kebetulan. Sehingga market agak sedikit drop. Dan hari ini juga masih ada speech dari Jerome Powell. Jadi menurut saya akan sangat-sangat volatile lah, teman-teman. Phantom ini merupakan sebuah project yang banyak berfokus sama layanan di apps. Layanan DeFi juga, teman-teman. Jadi ekosistemnya sekarang sudah meluas lagi ya. Aku cek berita terbaru mereka, ya ini beritanya bahwa mereka akan kembali menyebarkan atau memberikan likuidasi ke beberapa platform di apps, teman-teman. Ada sekitar 505.000 FTM yang akan available untuk 12 di apps. Jadi ini kayak apa ya, metode unlock gitu ya, sehingga menyebabkan jumlah koin daripada FTM ini bakalan nambah lagi di market, teman-teman. Sehingga bisa menimbulkan yang namanya inflasi. Jadi bisa di prepare aja, teman-teman. Mungkin akan ada sedikit penurunan lagi dari FTM sendiri. Yang news yang lebih keren sih adalah ini ya, mereka sekarang kerjasama sama AWS atau Amazon Web Service, teman-teman. Phantom untuk create yang namanya game. Jadi mereka baru aja kerjasama sama Amazon bikin game berbasiskan dengan Web3, yang mana itu decentral fantasy games. Ya, ini akan ada atau akan bergerak di blockchain daripada Phantom. Jadi developernya akan mulai mengerjakan project ini, teman-teman. Jadi ini masih dalam proses digarap ya, baru baru aja menjalin kerjasama, dan tentunya ini masih butuh waktu untuk sampai perilisan dari game. Jadi ekosistem Phantom sekarang udah meluas, tidak hanya mereka menjangkau yang namanya layanan di apps, DeFi, kemudian solusi pembayaran juga, tapi mereka juga menjangkau ke game, teman-teman. Ini berarti nanti connect-nya ke GameFi ya, GameFi. Apakah berbasiskan metaverse atau enggak ya, nggak tahu juga. Ini masih belum belum selesai juga kan digarap, jadi masih akan ada proses. Sebenarnya ini sebuah adopsi yang bagus untuk Phantom ke depannya, teman-teman. Karena penggunaan daripada mereka punya blockchain itu akan sangat-sangat lebih luas lagi. Artinya adopsi daripada Phantom akan lebih luas lagi. Ini juga ada Phantom Hacktown. Hacktown yang berhadiah, teman-teman. Mereka mencari developer Web3 yang keren ya, yang bisa mengembangkan project gaming yang sekarang mereka lakukan, teman-teman. Dan ini tentunya bisa menjadi atau menambah adopsi daripada Phantom untuk kedepannya. Nah, ini model gamenya ya. Workshop Studio, Web3 Development. Jadi kayak apa ya, kayak puzzle gitu ya mungkin ya. Ya itulah, masih belum jadi, teman-teman, masih digarap. Jadi itu good news daripada Phantom. Untuk Phantom sendiri sih untuk likuidasi nggak terlalu masalah ya. Dia udah ada di Binance, KuCoin, Bitstamp, ya nggak ada masalah sih untuk likuidasi. Palingan kalau kita lihat dari supply maksimumnya, dia kan ada di kisaran 3,1 miliar. Sekarang udah di 2,8, baru ya 12% lagi lah masih bisa di di market. Jadi ada potensi untuk inflasi lagi sama Phantom. Nah ini ya, nanti itu akan ada speech dari Jerome Powell. Jadi per video ini dibuat tanggal 25 Agustus. Hati-hati sama volatilitas. Gimana pergerakan dari Bitcoin? Bitcoin sendiri posisinya cenderung drop. BTC dominance juga menguat, sehingga altcoin rata-rata pada tertekan. Posisi Phantom sebenarnya dia berada dalam all time low di tahun 2023 ini, teman-teman. Sebelumnya sih level yang sekarang itu pernah disentuh oleh Phantom waktu Desember 2022 kemarin. Ya kan, 20 ya lumayan sih, dia udah mengalami penurunan yang lumayan signifikan ya Phantom ini, teman-teman, karena mungkin bear market yang terjadi, kemudian bisa dibilang sekarang dia lagi berada dalam level support yang cukup krusial. Kalau kita lihat dari time frame daily, posisi Phantom sudah mencapai level jenuh jualnya. Jadi ekspektasinya akan ada sebuah pantulan naik, teman-teman. Semoga aja bisa terrealisasi
market untuk kedepannya untuk Phantom. Jadi ekspektasinya adalah dalam tren penguatan kembali ya. Sementara dari RSI karena dia udah capai level jenuh jual ya, kita tinggal tunggu respon dari market. Volume perdagangan turun teman-teman, turun. Kemudian dari RSI juga menunjukkan masih dalam tekanan. Kemudian dari smart money juga kosong teman-teman. Artinya whales masih belum tertarik dengan harga Phantom saat ini. Pergerakan dari Phantom ini sangat-sangat volatile. Jadi kalau teman-teman memang ada yang mau ambil barang di Phantom ya, menurut saya level-level sekarang itu adalah level-level yang cukup murah, teman-teman. Apakah ini masih bisa diskon? Mungkin saja ya, karena ada level support terakhir itu di kisaran 0,1472 itu merupakan level support yang menurut saya cukup krusial untuk Phantom. Let's say kalau market memang bearish banget ya, membawa harga Phantom turun, ya bisa jadi drop ke level tersebut. Overall sih gitu buat Phantom, saya rasa trennya masih akan cenderung lesu. Market market belum terlalu bergairah untuk saat ini, teman-teman. Jadi harus sabar dulu ya buat yang sangkut atau yang mungkin mau ambil barang. Saya rasa level-level sekarang juga masih cukup ideal lah kalau teman-teman melakukan DCA. Next kita akan bahas untuk Ethereum ya. Ethereum ada good news ya. Ethereum hari ini diperdagangkan di kisaran 25.200.000 rupiah. Marketnya turun agak dalam 1,2%. Ya teman-teman, jadi Ethereum sendiri sekarang udah mulai mengurangi yang namanya jumlah reward staking yang mereka akan sharing ke market. Jadi Ethereum adalah sebuah koin yang mana tidak punya unlimited supply. Ini banyak dicemaskan oleh banyak orang ya. Gimana kalau Ethereum akhirnya inflasi dan lain sebagainya. Tapi mekanisme di tahun 2024, 2023 ini udah dimulai. Itu akan mengurangi reward staking yang akan di-sharing ke market. Ini sebenarnya bagus karena mirip seperti halving Bitcoin ya, teman-teman. Jadi dikurangi jumlah reward yang dibagikan sehingga ekspektasinya ke depan jumlah Ethereum nggak akan banjir di market dan nggak akan menyebabkan inflasi yang terlalu berlebihan. Semoga aja bisa terrealisasi dengan baik. Berita terbaru mereka itu memberikan apa nih kesempatan pekerjaan untuk orang-orang yang mau menjadi translator, tukang translate teman-teman. Jadi Ethereum berencana untuk mengubah website mereka dari beberapa bahasa. Kalau yang mau berkontribusi itu ada hadiah dari Ethereum sendiri. Ini tentunya bagus nih teman-teman karena banyak orang disadari memang tidak bisa berbahasa Inggris dengan fasih. Ya kan ada bahasa-bahasa yang mungkin sulit untuk mereka pahami juga. Nah, kalau ada translate-nya, teman-teman, itu akan lebih mudah untuk dipahami sehingga adopsi ke depannya bisa lebih besar lagi. Jadi ini bagus sih dari Ethereum sendiri ya. Kemudian ARK Invest, ini adalah perusahaan yang dimiliki oleh Cathie Wood. Teman-teman, mereka berencana untuk meluncurkan yang namanya Ethereum Futures ETF. Jadi market ETF yang dari apa namanya, dari ya market gini ya, derivatif ya teman-teman. ETF di mana ada leverage-nya dan ini sekarang sedang dibicarakan sama SEC apakah mendapatkan persetujuan atau enggak. Kabar-kabarnya sih ini bakalan berjalan mulus teman-teman, tapi belum belum pasti juga karena belum ada barangnya ya. Ini masih sedang dikerjakan dan ini tentunya akan meningkatkan yang namanya adopsi daripada Ethereum karena perusahaan-perusahaan besar ini kalau mereka mau menawarkan ETF ya, produk ETF mereka juga wajib untuk punya underlying-nya yaitu Ethereum sendiri. Jadi ini good news sih buat Ethereum ya. Bitcoin dan Ethereum. Dua koin yang memang punya kemungkinan untuk diajukan sebagai ETF. Satu lagi, diam-diam Ethereum meluncurkan ponsel, teman-teman. Kabarnya Ethereum meluncurkan ponsel terbaru ya, yang sudah kompatibel sama Ethereum Virtual Machine dan dia menggait mana tuh? Dia menggunakan OS dari Google Pixel 7a, teman-teman, running di Ethereum native. Dengan dibantu sama dua proyek ini, Infura atau Acelmi, meluncurkan ponsel berbasiskan ETOS Phone, teman-teman. Ini tentunya menikung, menyalip adopsi daripada Solana yang kemarin dia kerjasama sama perusahaan Cina ya atau Taiwan kalau nggak salah. Nah ini Ethereum datang dengan basis yang lebih mapan. Dia bersama Google bikin Google Pixel teman-teman. Ini tentunya bagus dan harganya itu diprediksi sampai 5.000 ya lumayan mahal ya teman-teman. Nah ya itu sih berita terbaru dari Ethereum bikin ponsel juga nih. Apakah blockchain lain ke depan bakalan bikin ponsel juga ya ngikutin tren yang ada seperti sekarang.
Lalu gimana untuk pergerakan harga dari Ethereum? Nah, kalau saya melihat sih Ethereum so far dia masih tertekan di perdagangan kemarin ya, hawkish ya dari Jerome Powell. Market sempat drop, sekarang udah mulai coba buat sedikit recover. Pergerakan market sebenarnya masih terbilang downtrend teman-teman, tapi akan ada retracement jangka pendek. Saya sih melihat di Ethereum ini udah mencapai level jenuh jual, sehingga posisi sekarang ekspektasinya adalah sedikit kenaikan atau retracement dulu teman-teman. Jadi market secara bigger picture masih down ya, masih down. Cuman akan ada sedikit kenaikan jangka pendek. Kalau kita lihat dari posisi Bitcoin, dia masih ya dia baru aja drop ya, baru aja drop. Phantom juga kurang lebih sama teman-teman. Ethereum ini mirip-mirip seperti Bitcoin sih. Dan dia sekarang udah katakan di level support kisaran 16 4 something, 40-an something teman, atau 1640-an ya. Udah ketahan di level support tersebut, ekspektasi saya sih dari Ethereum sendiri ini ada sedikit kenaikan lah. Semoga bisa dibawa naik dulu sampai ke kisaran 1700 ya, atau 1700. Kalau bisa ya bagus, volume perdagangan Ethereum lumayan naik. Kemudian dari segi MACD, dari segi smart money masih kosong di market. Jadi ya meskipun ada kenaikan, trennya bukan berarti bakalan kembali bullish jangka pendek. Kemungkinan memang masih bakalan ditekan ke depannya, teman-teman. Jadi prepare aja buat teman-teman, hati-hati sama volatilitas dari market. Menurut saya Ethereum masih bakalan tetap survive kok. Apalagi ada good news yang kita udah bahas tadi ya, yang akan berpotensi untuk mendongkrak harga dari Ethereum ke depannya. Jadi time frame kecil Ethereum masih tektokan di level di pergerakan sideways. Di sini dia sideways aja di range antara 1622 sampai dengan 1700 teman-teman. Jadi bergerak level sideways tersebut, dan bila mana nanti ada konfirmasi apakah dia breakdown atau dia justru malah break up, nah itu kita wajib untuk perhatikan ya. Sementara sih trennya masih akan sideways dan belum memberikan indikasi yang jelas kemana arahnya. Tapi kalau opini saya, Ethereum bakalan naik dulu jangka pendek. Kalau dari indikator RSI ini udah menunjukkan tren kenaikan. Which is ini biasanya dikonfirmasi sama kenaikan yang juga akan terjadi belakangan pada harganya. Ekspektasinya sih seperti itu. Tapi wajib hati-hati karena hari ini ada Jerome Powell yang speech. Teman-teman membahas ya soal kebijakan mereka. Jadi hari Jumat 25 Agustus. Itu target saya sih untuk Ethereum balik ke level 1700 untuk hari ini. Oke, gitu aja pembahasan buat Ethereum. Semoga videonya bisa bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, teman-teman boleh langsung tulis di kolom komentar. Sekian aja. Akhir kata saya Andri. Oh, jangan lupa untuk join di komunitas kita ya. Linknya bisa temukan di kolom deskripsi, ya, teman-teman. Jadi gitu aja. Akhir kata saya Andri. Makasih.